Jika ada raja yang memiliki ketajaman sosial dan spiritual setingkat wali, pastilah Sultan Agung. Ia dikenal sebagai raja yang membawa kerajaan Islam ke puncak kejayaannya di tahun 1627. Selain alim dan cerdas, Sultan Agung yang bernama lahir Raden Mas Jatmika ini dikenal punya kesaktian luar biasa. Menurut babat Tanah Jawa, Sultan Agung mampu mengendalikan makhluk-makhluk goib untuk menjadi abdi setianya. Salah satunya Ki Jurutaman, seorang manusia yang jadi siluman setelah menelan telur lungsang jagat pemberian penguasa goib pantai selatan Ratu Kidul. Ki Jurutaman diyakini bertugas menjaga kota Yogyakarta dari amukan Gunung Merapi. Selain Ki Jurutaman, Sultan Agung dibantu para penasehat pilih tanding. Di antaranya Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Pengging, dan Ki Ageng Sela, keturunan dari murid dari Sunan Kalijaga. Tak ada penguasa Jawa yang ditakuti Belanda selain Sultan Agung. Dari segi nasionalisme, Sultan Agung adalah raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan VOC. Kalau kita lihat VOC itu kan berdiri tahun 1602. Nah, pada tahun 1613 beliau naik tahta. Tahun 1628 dia sudah melakukan penyerangan terhadap VOC, di mana VOC pada saat itu sedang kuat-kuatnya. Terlepas bahwa ada motivasi politik dan lain sebagainya, itu terlepas dari itu. Tapi beliau berani secara face to face menghadapi kekuatan dagang pemerintah kolonial Belanda. Kebesaran kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung nampak dari kekuatan angkatan perangnya. Ketika menyerang VOC di Batavia, ia mengirim lebih dari 10.000 orang prajurit dengan ratusan armada kapal. Sultan Agung juga berjasa dalam memperkenalkan kalender Jawa yang menggabungkan kalender Saka dari India dengan kalender Hijriah, agar perayaan adat yang diselenggarakan keraton bisa selaras dengan hari-hari besar Islam. Sultan Agung memang mewariskan banyak hal, termasuk racikan minuman istimewa yang disebut Wedang Uwuh. Saya ketahui ya, Wedang Uwuh itu merupakan minuman Jawa yang saya sukai juga, saya gemari, di mana di saat saya meminum Wedang Uwuh itu membuat tubuh saya menjadi fit, menjadi fresh, menjadi strong ketika saya dalam keadaan down atau lelah. Tahu aku dia kayak sisaan rempah-rempah gitu, terus jadiin satu, terus akhirnya jadi minuman. Dan setahu aku juga tuh Wedang Uwuh kesukaan raja-raja di Jawa gitu. Rasanya sih enak ya, bikin badan segar. Wedang dalam bahasa Jawa memiliki makna minuman yang biasanya diminum sebagai penghangat tubuh. Racikan wedang bisa ditambahkan berbagai jenis empon-empon atau rempah alami, sehingga baik untuk kesehatan dan kekebalan tubuh. Wedang banyak jenisnya dan punya kisahnya masing-masing. Wedang Uwuh menjadi minuman yang istimewa karena pernah menjadi sajian khusus bagi raja-raja Mataram Islam. Dikisahkan ketika Sultan Agung mencari lokasi untuk tempat pemakaman keluarga raja, ia meminta dibuatkan wedang secang untuk penghangat tubuh. Karena Sultan Agung sedang bersemedi, maka tidak diganggu. Minuman ini ditaruh di bawah pohon semalam suntuk. Nah, itu kecemburuan macam-macam itu paginya karena gelap-gelap gitu Sultan Agung minum. Kok rasanya enak, segar. Nah, begitu dia malamnya dia minta lagi, aku minta dibikinkan minuman yang kayak semalam itu. Nah, loh, bingung dia. Kemarin apa? Padahal aku cuma biasa aja. Setelah itu dicek lagi sampah gelasnya itu. Oh, ternyata kemasukan ada cengkeh, ada apa secara tidak sengaja. Nah, akhirnya itulah dibikinkan menjadi Wedang Uwuh itu. Ada salah satu versi lagi yang mengatakan bahwa Wedang Uwuh ini ditemukan oleh para prajurit Mataram ketika sedang mendampingi Sultan Agung melakukan perjalanan di hutan. Racikan wedang yang tercipta secara alami itu nampak seperti sampah yang tak berguna, sehingga disebut wedang sampah atau uwuh. Rasa aneka rempah yang menghangatkan badan di dalam wedang uwuh ternyata sangat disukai Sultan Agung.
bahkan menjadi minuman kerajaan untuk menjamu tamu-tamu istimewa. Racikan wedang uwuh lalu menyebar ke seantero bumi Mataram, menjadi minuman penghangat badan yang populer sampai sekarang. Ya karena uwuh itu sendiri bahasa Jawa artinya sampah, gitu loh. Kan dia diambil dari apa sisian, bukan itu batang pohon misalnya, pohon secang misalnya, terus kemudian pohon pala, terus daun pala, daun cengkeh ataupun cengkeh itu sendiri, terus kapulaga, terus kemudian serai, terus pala dan lain sebagainya, itu kan kayak sampah. Kalau dianukan dikumpulin kemudian ditaruh di situ kan kayak sampah. Maka dia terkenal dengan wedang uwuh. Uwuh itu artinya sampah. Tapi meskipun itu sampah karena mengandung zat-zat yang penting untuk tubuh dan berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan kenikmatan ketika diminum, ya tetap aja itu untuk raja. Nah, kita sebut saja kandungannya itu berupa flavonoid, kemudian polifenol, kemudian juga steroid, kemudian juga terpenoid. Nah, zat-zat fitokimia ini memang memiliki potensi antioksidan yang tinggi. Jadi dia memberikan kemampuan di dalam tubuh kita untuk melawan radikal bebas karena kemampuan antioksidan yang tinggi itu tadi. Kemudian di zat ini juga dia mempunyai efek sirkulator, kemudian efek vasodilator. Jadi efek ini yang membuat kemudian ketika seseorang mengkonsumsinya itu pembuluh darahnya bisa melebar dan kemudian juga sirkulasi darahnya menjadi lancar. Karena hal-hal tersebutlah kemudian dia bisa memberikan efek kesehatan pada tubuh seseorang. Kayu secang pada wedang uwuh mengandung bahan yang bersifat antioksidan dan anti kanker. Jahe bisa menguatkan lambung, memperbaiki dan melancarkan pencernaan. Daun cengkehnya membuat hangat dan bersifat aromatik. Cocok bagi penderita rematik, radang lambung, sinusitis, sampai sakit kepala. Dari segi kesehatan, wedang uwuh tak diragukan lagi khasiatnya. Wedang ini bahkan menjadi solusi untuk memperkuat imun tubuh saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dia memiliki manfaat kesehatan di mana dia bisa mencegah penyakit-penyakit yang terjadi karena serangan radikal bebas. Seperti misalnya penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang banyak sekali terjadi, hipertensi, diabetes, kemudian dislipidemia, itu salah satunya terjadi karena radikal bebas. Nah, dengan adanya wedang uwuh ini, dia akan mengatasi atau mencegah penyakit tersebut. Kemudian efek vasodilatornya itu juga kita ketahui penyakit-penyakit yang terkait dengan pembuluh darah seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, kemudian stroke, itu terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah, karena tidak lancarnya aliran darah. Nah, manfaat dari wedang uwuh pun bisa melancarkan peredaran darah. Artinya dia juga bisa mencegah penyakit itu atau kemudian membantu mengatasi risiko-risiko penyakit tersebut. Meski punya banyak khasiat, menikmati wedang uwuh tentunya tak boleh terlalu sering, karena bisa berdampak negatif pada tubuh kita. Apalagi jika kita menggunakan pemanis dari gula batu secara berlebihan. Dampaknya bisa meningkatkan kadar gula darah, obesitas, hingga serangan diabetes mellitus. Sebenarnya konsumsi wedang uwuh ini memang tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Namun demikian, sampai hari ini belum ada ketepatan dosis karena dia belum dijadikan sebagai obat. Jadi wedang uwuh ini masuk ke dalam minuman kesehatan dan belum mempunyai dosis. Tetapi berbagai penelitian menjelaskan bahwa ketika mengkonsumsi wedang uwuh lebih dari 15 gram per hari, dalam bentuk campuran rempah tadi, ternyata pada kelompok tertentu memberikan risiko gejala-gejala atau gangguan-gangguan klinis. Ada yang kemudian mengalami nggak nyaman pada pencernaan, panas di ulu hati, kemudian bahkan ada yang mengalami diare. Kini wedang uwuh dikemas dengan menarik dan praktis. Kemasan modern wedang uwuh dijual dalam bentuk paket, ekstrak, dan celup dengan harga yang terjangkau. Minuman kesukaan Raja-Raja Mataram Islam ini telah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.